Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang hukum melakukan salat Jumat ketika berada atau bertepatan dengan hari raya di hari Jumat. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa jumhur ulama mengatakan tetap melakukan salat Jumat. Hanya dalam mazhab Hambali yang mengatakan gugur salat Jumat, artinya boleh tidak dilakukan bagi yang sudah melakukan salat dan mendengarkan khutbah hari raya. Berarti itu pandangan mazhab Hambali. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tetap wajib Jumat. Hambali boleh tidak Jumat. Namun kalau kita ambil keputusan yang terbaik, yaitu tetap wajib Jumat, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para jumhur ulama tentang tegasnya Allah ketika menyatakan tentang wajib Jumat, kemudian bencinya Nabi kepada orang yang meninggalkan Jumat. Jadi lebih bagus tetap Jumat, pergi Jumat walaupun hari raya berada di hari Jumat. Baik, kemudian kita sudah bahas tentang syarat sah Jumat. Kita sudah bahas yang pertama, syarat sah Jumat yang pertama, yaitu sudah masuk waktu zuhur. Artinya jumhur ulama mengatakan tidak sah Jumat kalau dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Namun walaupun begitu, ada sedikit perbedaan pandangan dari mazhab Hambali juga yang mengatakan boleh melakukan Jumat sebelum datangnya waktu zuhur, yaitu sama dengan kebolehan melakukan salat hari raya. Maka begitu pula boleh melakukan Jumat di waktu yang dibolehkan melakukan salat hari raya. Itu menurut pandangan mazhab Hambali. Tentu dengan beberapa dalil, bahwa ada hadis yang menyatakan salat hari raya di masa Umar bin Khattab, salat Jumat di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, mereka pernah melakukannya sebelum datang waktu zuhur. Makanya mazhab Hambali mengatakan boleh mendirikan Jumat walaupun belum datang waktu zuhur. Jadi ini perbedaan pandangan. Tidak ada yang salah di sisi manusia, walaupun salah mungkin di sisi Allah, tapi tetap berpahala bagi yang berijtihad. Jadi dengan begini kita mengetahui ternyata di luar pandangan kita yang selama ini tahu, ternyata ada pandangan-pandangan yang berbeda. Dan itu bukan pandangan orang awam, tapi pandangan orang alim.
Baik, berikutnya masih bersambung dengan masalah waktu zuhur. Ada sedikit cabang pembahasan, iaitu mata tudriku as-salat al-jum'ah, kapan seseorang disebut mendapatkan salat Jumaat. Ini kerana berhubungan dengan waktu. Menurut mazhab Hanafi, seseorang man adraka al-imam yawm al-jum'ah fi ayyi juz'in min salatihi shalla ma'ahu ma adrak wa akmala al-jum'ah wa adraka al-jum'ah. Menurut pandangan mazhab Hanafi, orang yang terlambat di hari Jumaat, kapanpun dia datang, kalau dia masih sempat bersama imam, artinya ketika dia datang imam belum salam, maka dia dihitung telah mendapatkan Jumaat. Dia dihitung telah mendapatkan Jumaat. Itu menurut mazhab Hanafi. Sekali lagi, ini Hanafi. Dan itu beliau menyandarkan, mazhab Hanafi menyandarkan pada hadis Nabi, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Berapapun yang engkau dapatkan rakaat, salatlah. Berapa yang engkau tertinggal, sempurnakanlah. Jadi beliau mengambil dalil umum ini untuk menyatakan dalam solat Jumaat pun begitu. Mazhab Hanafi mengatakan dalam solat Jumaat pun begitu. Artinya kita datang terlambat di rakaat kedua, tapi imam belum salam, menurut mazhab Hanafi tetap dapat Jumaat. Tinggal nanti sempurnakan yang belum. Tapi itu hanya pandangan mazhab Hanafi. Wa qala al-jumhur, menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, iza adraka ar-raka'ah as-saniyah ma'al imam faqad adraka al-jum'ah wa atammaha jum'ah, fa in lam yudrik ma'ahu ar-raka'ah as-saniyah atammaha dhuhran. Menurut jumhur ulama, baru seseorang dihitung mendapatkan solat Jumaat kalau dia mendapatkan rakaat kedua. Kalau tidak dapat rakaat kedua, maka dia harus meniatkan solatnya solat zuhur. Walaupun dia ikuti imam, tapi niatnya enggak boleh lagi solat Jumaat, tapi solat zuhur. Nah, ukuran mendapatkan rakaat kedua adalah mendapatkan rukuk. Ada orang masbuk di hari Jumaat, lalu dia ketika datang imam masih berdiri membaca ayat setelah Al-Fatihah, dia datang, berarti dia dapat Jumaat. Tinggal sempurnakan satu rakaat, berarti dia tertunaikan Jumaatnya. Tapi yang datang masbuk, ketika dia datang imam bangun dari rukuk, sudah i'tidal, maka dia ketika datang lakukan takbiratul ihram, tapi niatnya tidak boleh lagi niat salat Jumaat, tapi harus salat zuhur. Jadi semua ulama selain mazhab Hanafi mengatakan begitu tentang kapan seseorang mendapatkan salat Jumaat. Jadi berbeda dengan salat-salat biasa. Kalau salat biasa kan kapanpun kita datang, tinggal lengkapi saja. Mau datang rakaat keempat, itu tinggal lengkapi saja. Syaratnya mendapatkan rukuk, dapat rakaat. Dan rukuk yang didapatkan itu rukuk untuk makninah. Kalau orang masbuk di hari Jumaat, pas dia datang imam sedang rukuk, lalu dia takbiratul ihram, lalu dia takbir rukuk sekali lagi, pas dia turun, pas imam naik, berarti tidak dapat, tidak dapat. Berarti dia harus segera mengganti niatnya dengan zuhur. Tapi sebenarnya orang harus tahu dapat atau tidak dapat pada dirinya, dia yang tahu itu. Begitu dia datang ni kayaknya enggak dapat, maka segeralah berniat dengan salat zuhur. Dan ini semua disandarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man adraka raka'an minal jum'ah falyusalli ilaiha ukhra. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat di hari Jumaat,
maka hendaknya dia melakukan solat yang lain. Dalam hadis yang lain, man adraka raka'ah minas salah faqad adraka salah, yang dihitung dapat rakaat cuma yang dihitung mendapatkan salat iaitu orang yang mendapatkan rakaat, artinya rukuk. Dan yang dimaksud di sini adalah solat Jumaat berdasarkan hadis yang lain, man adraka fil jum'ah raka'atan faqad adraka salah, siapa yang dapat rukuk di hari Jumaat maka dialah yang mendapatkan salat. Jadi ini tentang orang yang masbuk di hari Jumaat. Baik, itu untuk pengetahuan kita, karena banyak yang tidak tahu ni Pak. Kadang-kadang dipikir sama dengan solat yang lain. Datang di hari Jumaat, imam mau salam, dia tetap melakukan salat Jumaat. Kalau itu terjadi, batal salat Jumaatnya, karena enggak dihitung dia telah melakukan salat Jumaat, karena dia enggak mencukupi syarat sahnya Jumaat. Khutbah enggak dengar, Jumaat tidak dapat. Satu-satunya jalan, dia harus ganti dengan salat duhur. Jadi setelah itu salat lagi untuk dirinya, yaitu salat duhur, tidak dianggap Jumaatnya. Baik, jadi tadi syarat yang pertama adalah tentang waktu masuk Jumaat, yaitu waktu duhur. Itu pandangan yang paling kuat. Yang kedua, syarat kedua sahnya mendirikan Jumaat yaitu al-balad, harus didirikan di kota atau satu negara atau satu kampung. Mazhab Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan al-balad yaitu kaunuha fi Misra jami' atau fi musalla al-Masr, yaitu didirikan di masjid di tengah-tengah kampung atau di tengah-tengah kota. Ukuran yang disebut kota yaitu kullu mawdi' lahu amir wa qadin yunfizul ahkam wa yuqimul hudud. Yang disebut kota yaitu ada pemerintah di dalamnya, ada amir, pemimpin, ada hakim yang menyelesaikan masalah peradilan. Jadi Hanafi mengatakan Jumaat baru sah didirikan di kota yang ukuran kota itu ada pemerintahannya, ada pemerintahan. Jadi ada, ya seperti hari ini mungkin ada wali kota, ada camat, ada kecil. Berarti dalam satu kampung ada kecil, dan itu mereka melakukan aturan-aturan dan batasan-batasan kota, ya. Di situ yang wajib Jumaat, wajib dirikan Jumaat, ya, dan sahnya Jumaat di situ. Kemudian kalau mazhab Malik mengatakan kaunuha fi mawdi' al-istitan imma baladun aw qaryah mabniyah bi ahjar wa nahwiha aw bi akhsas min qasabin aw a'wad asy-syajar. Disebut tempat yang sah untuk mendirikan Jumaat yaitu yang ada penduduk menetap di dalamnya. Apakah bentuknya satu negara, kota atau kampung yang di dalamnya ada bangunan-bangunan yang didirikan dengan batu. Jadi enggak boleh kemah, karena kalau kemah orang pindah-pindah. Jadi ada bangunan-bangunan, rumah-rumah penduduk itu, penduduk tempatan itu didirikan dengan batu atau dengan alat-alat khusus yang sifatnya nampaknya menetap. Nah, di situ baru dirikan Jumaat dan sah Jumaatnya, dan wajib mereka Jumaat, ya. Jadi tidak berlaku la khayma min sya'rin aw qumash, tidak berlaku bagi penduduk yang tidak menetap di satu tempat, seperti di kemah-kemah yang terbuat dari kain-kain, ya. Karena nanti biasanya yang begitu mereka akan pindah dan kembali menjadi musafir, ya. Jadi ini menurut mazhab Malik syarat sah dan wajib Jumaat dirikan di kota. Ciri-cirinya ada penduduk yang menetap, mustautin di tempat itu. Menurut mazhab Syafi'i an tuqamal jum'ah fi khittati balad aw qaryah. Jumaat itu wajib dan sah didirikan di perbatasan-perbatasan
Artinya negara atau kota yang ada khittah, yang ada tapal batas, ada batas-batas. Wa illam takun fi masjid, walaupun tidak didirikan di dalam masjid, tapi di sebuah bangunan selain masjid, yang penting di dalam kota atau di dalam kampung. Dan ciri-ciri kampung itu apa? Yaitu ada batasan-batasan. Misalnya Canggaram batasannya ke timur ini, ke barat ini. Itu berarti sudah berbentuk satu kampung, karena nanti samping sana kampung yang lain. Di situ baru sah dan wajib Jumat. Maka disebutkan wala tulzamul jum'ah fil adhar ahlul khiyam wa in istaqarru fis sahra abadan. Tidak berlaku Jumat dan gugur Jumat bagi orang yang tinggal di kemah-kemah dan tidak menetap, ataupun dia menetap tapi di padang pasir yang tidak ada batasan, enggak berbentuk kota. Orang Arab kan dulu nomaden, orang Arab itu pindah-pindah tempat, ya, tinggal satu tempat, ya, kemudian pindah lagi, tinggal lagi, pindah lagi. Nah, orang yang begini itu tidak wajib Jumat, walaupun mereka berkemah satu tempat 2 bulan pindah, 2 bulan pindah, enggak ada batasan kota pun dan enggak dianggap pun sebagai penduduk kampung. Ini tidak wajib Jumat dan tidak sah Jumat pun kalau mereka melakukannya, ya. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan batasan-batasan? Karena biasanya baru disebut dengan kota atau kampung kalau ada batasan-batasan, ya. Baik, mazhab Hambali pun menyebutkan bahawa baru sah Jumat kalau didirikan yang ada mustautin, iaitu orang yang menetap di satu tempat, berkumpul di satu tempat, dan ada bangunan-bangunan di dalamnya, baik digunakan batu ataupun tanah liat ataupun apa yang sifatnya papan yang menetapnya lama, memang enggak ada rencana pindah, sudah berkomunitas. Di situ baru sah melakukan Jumat. Nah, kalau begitu kesimpulannya, tempat yang bernama kampung atau kota adalah salah satu syarat sah Jumat, maka tidak perlu melakukan Jumat bagi mereka yang tidak tinggal di satu kampung atau satu kota. Artinya mereka tinggal di padang pasir atau di tengah hutan, Pak. Nah, kalau sekarang kita ini kan rata-rata sudah administrasinya sudah berbentuk kota dan kampung semua, walaupun di tengah hutan, nah kampung namanya. Dulu ceritanya kan di tengah-tengah padang pasir, mana ada nama kampung itu, di padang, enggak ada. Maka kalau sekarang sudah wajib Jumat, tinggal di hutan tapi nama kampung, memang kampung hutan bayi, tinggal di hutan tapi hutan bayi, berarti nama kampung. Bagi penduduk yang tinggal di hutan bayi tetap wajib Jumat, itu dah jadi kampung itu. Jadi ini sekarang tidak ada alasan mengatakan tidak wajib Jumat. Nah, tadi dikait-kaitkan dengan mustautin, penduduknya ada penduduk tempatan. Maksudnya bukan sekali lewat hilang lagi orang di kampung itu, udah pergi semua, enggak. Memang ada menetap orang di situ sah Jumat. Ya. Baik, itu syarat kedua sahnya Jumat. Syarat ketiga yaitu melakukannya harus berjamaah, al-jamaah. Ya, melakukannya harus berjamaah. Nah, di sini nanti kita akan lihat berapa ukuran bilangan jamaah yang sah Jumat. Jadi selama ini orang yang mungkin tidak mau meluaskan bacaan mengira satu-satunya pandangan harus 40. Itu dalam salah satu pandangan mazhab. Siapa yang mengatakan 40, siapa yang di luar 40, kita lihat. Jadi berjamaah wajib. Baru sah Jumat kalau berjamaah. Enggak boleh dilakukan Jumat sendiri-sendiri. Tidak sah. Salat sendiri, azan sendiri, khutbah sendiri, turun salat sendiri. Itu tidak sah Jumat. Dan sepertinya orang yang begitu kemungkinan pungo. Ya, mungkin hanya orang gila yang melakukan itu.
Rasulullah mengatakan dalam riwayat Abu Dawud, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin. Jumaat itu wajib kepada setiap muslim fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Nah, kemudian berapa sekurang-kurangnya yang dianggap berjamaah, yang sah Jumaat? Nah, ini yang perlu jadi pengetahuan kita yang baru bagi yang belum tahu. Wa aqallul jamaah inda Abi Hanifah fil asah salasatu rijalin siwa al-imam. Menurut mazhab Hanafi, sah Jumaat yaitu sekurang-kurangnya ada 3 orang selain daripada imam. Ada 3 orang makmum selain daripada imam. Jadi imam satu, imam ini yang dimaksud dia imam, dia khatib. Karena dulu begitu, dia imam, dia khatib. Dan di dalam syariat memang begitu, siapa imam dia khatib, dia imam. Namun sekarang nggak bisa dijalankan dengan sempurna lagi, karena ada orang punya kemampuan menjadi khatib, tidak ada kemampuan menjadi imam. Ada yang kemampuan jadi imam, nggak ada kemampuan jadi khatib. Kalau dulu Umar yang khatib, Umar yang imam, Abu Bakar khatib, Abu Bakar imam. Nah, sekarang tidak mengapa terjadi perbedaan antara khatib dengan imam, orang yang berbeda nggak mengapa. Jadi menurut mazhab Hanafi, 3 orang makmum, 1 imam, berarti 4 orang. Itu sudah sah Jumaat, walau kanu musafirina aw marda. Walaupun di antara mereka ada yang musafir atau ada yang sakit, maksudnya enggak layak untuk wajib Jumaat tapi dia hadir. Nah, lianna aqallul jam'i as-sahih innama huwa as-salas. Nah, kenapa mazhab Hanafi mengatakan sah Jumaat dengan 3 orang makmum 1 imam? Karena yang disebut jamaah dalam sisi bilangan, bahasa bilangan itu 3. Dalam bahasa Arab kalau disebut 3 baru disebut jamak. Nah, jamak itu disebut jamak karena sudah capai 3. Nah, jadi kalau 1 kursi itu disebut mufrad, 2 kursi disebut masna atau musanna fi'ilnya, kemudian 3 baru disebut jamak. Jadi menurut mazhab Hanafi kalau sudah 3 sudah disebut jamak, maka 3 makmum 1 imam sudah sah untuk melakukan Jumaat. Nah, kemudian menurut mazhab Malik yushtaratu hudur 12 rajulan lis-salah wal khutbah. Sah Jumaat sekurang-kurangnya 12 orang yang hadir. Menurut mazhab Malik, sah Jumaat sekurang-kurangnya 12 rajulan, ada 12 orang yang hadir di masjid itu, mendirikan salat dan juga termasuk khutbah. Jadi 12 orang itu sudah termasuk imam di dalamnya. Imam 1, jamaahnya ada 11, itu sudah sah Jumaat. Mana dalilnya? Nah, jadi kadang-kadang ada orang mengatakan begini, oh pandai betul ini, hana betul ini, pandai 12 roh sah Jumaat. Ini perkataan ini berdasarkan dalil. Jadi ulama-ulama besar ini, mujtahid mutlak ini, enggak ada yang mengatakan tanpa dalil suka mereka. Cuma nanti terjadi perbedaan karena berbeda-beda memahami maksud dalil. Jadi mazhab Malik mengambil dalil dari hadis Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman yaumal jumu'ah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hari Jumat dalam keadaan berdiri. Faja'at ayrun, tiba-tiba datanglah rombongan pedagang, yaitu rombongan pedagang naik unta, ibil tahmilut tijarah, yang membawa barang dagangan. Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba di luar terdengar suara rombongan pedagang datang dengan unta. Nah, ada yang menyebutkan minas Syam,
dari Syam, dari Syria datang ke Madinah sedang Jumat. Orang itu musafir sambil berdagang datang, sudah riuh rendah suara di luar masjid. Dulu kan berdagang dengan cara begitu, rombongan datang buka lapak di tempat orang terus, dan nanti orang ini akan ambil barang di Madinah bawa lagi ke Syam. Begitu-begitu dulu perdagangan. Fatala an-nasu ilaiha, begitu mendengar ada rombongan pedagang datang dari Syam, makmum itu padahal bersama Nabi, makmum infatal, semuanya bubar. Itu di depan Nabi mereka bubar. Saya bayangkan Pak, kalau bukan karena Islam datang pada jahiliyah, memang keras-keras kepala sekali, batat tunggang, memang kloprip orang jahiliyah itu sudah Islam. Begitu datang perdagangan, mereka bubar. Dia tinggalkan Nabi sedang khutbah. Ditinggalkan Nabi sedang khutbah. Kalau ustaz sedang khutbah ditinggalkan, okeylah. Nabi ditinggalkan sedang khutbah, keluar semua dari masjid. Nah, hatta lam yabqi illa 12 rajulan. Kata Jabir, yang tinggal di masjid cuma 12 orang. Dari ratusan yang datang, yang tinggal di masjid cuma 12 orang. Itu sudah masuk Islam, dan itu di antara mereka sahabat-sahabat yang besar. Jadi 12 orang itu nanti dalam riwayat disebutkan orang-orang terdekat dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang paling setia dan paling dekat dengan Nabi. Yang lain semua keluar. Kenapa mereka keluar? Takut lewat, kayak kita takut lewat es krim lewat atau takut lewat soya. Ya, begitu teriak soya, karena orang jualan soya itu kadang-kadang teriak sekali, tiba-tiba waktu kita keluar dia udah kemana begitu. Jadi mereka segera menemui, dan tinggallah 12 orang di tempat itu, di dalam masjid. Fa anzalat hazihil ayah allati fil jum'ah. Tidak lama setelah kejadian itu turunlah surat Jum'ah. Ya, Allah mengatakan, wa iza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat rombongan pedagang, au lahwan, atau mereka melihat permainan-permainan dunia, infaddu ilaiha, mereka berpaling menuju ke tempat perdagangan itu. Wa tarakuka qaima, engkau ditinggalkan sendiri wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Jadi Allah langsung menanggapi kejadian itu. Maka Allah mengatakan engkau ditinggalkan sendiri wahai Muhammad. Di sini disebutkan Jabir 12 orang yang tinggal. Nabi enggak membatalkan Jumatnya, dia langsungkan. Disitulah Imam Malik mengatakan 12 orang sudah sah Jumat. 12 orang sudah sah Jumat berdasarkan kejadian itu. Berikutnya, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Ini sama, Syafi'i dan Hambali sama. Tuqamul Jum'ah bihudur 40 fa aksar bil imam min ahli al-qaryah al-mukallafin al-ahrar az-zukur al-mustawtinin. Baru sah Jumat kalau dihadiri oleh 40 orang atau lebih yang di dalamnya ada imam. Artinya 40 orang itu sudah include imam, sudah beserta imam, min ahli al-qaryah al-mukallafin, dan yang hadir itu adalah penduduk kampung yang mukallaf. Mukallaf itu maksudnya sudah cukup syarat sah Jumat, baligh dan berakal. Jadi enggak dihitung anak-anak. 40 orang mukallaf, al-ahrar merdeka, bukan budak, az-zukur laki-laki, al-mustawtinin dan mustawtin. Mustawtin itu penduduk setempat, bukan muqim. Ukuran mustawtin bihaisu la yad'anu minhu aduhum syita'an wala sayfan illa hajah. Ukuran orang disebut mustawtin yang sudah menetap, yaitu ketika musim panas, musim dingin pun mereka tidak rencana untuk pergi ke tempat lain. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang disebut mustawtin? 40 orang itu harus mustawtin, bukan muqim. Ada perbedaan ya Bapak, sebelum kita sambung.
Muqim bukan mustautin. Ya, mustautin itu yang memang sudah menetap di satu kampung walaupun bukan asal-uluk. Karena ada pandangan seakan-akan Jumaat baru sah kalau asal-uluk yang hadir. Masalahnya asal-uluk banyak enggak Jumaat? Lalu merasa bahawa itu yang dimaksud mustautin asal-uluk. Bukan. Mustautin itu sudah menetap satu tempat, bapak sudah buat rumah di sini, KTP sudah di sini, itu sudah mustautin. Sekira-kira ukuran mustautin yang membuat 40, yang masuk ke 40 bilangan Jumaat itu, kalau di musim panas dan musim dingin terjadi, mereka enggak ada rencana pindah. Karena kebiasaan orang di Arab, kalau musim panas cari tempat yang baru, pindah lagi dari satu kampung. Musim dingin cari lagi tempat yang baru. Kita kan enggak begitu. Maka semua yang sudah tinggal di Lancang Garam, berKTP-kan di sini, enggak ada rencana pindah, maka dia sudah termasuk bilangan 40 itu. Jadi jangan tunjuk-tunjuk ke muka orang asal-uluk kan. Kita mana ada yang asal-uluk tak-tak. Asal-uluk tak-tak dulu kan tinggal dalam hutan, cuma monyet, buaya, semua kan datang memecah-cah hutan Bandung. Ini kadang-kadang kita kelewatan, terlalu fanatik sekali. Sudah. Kemudian walau kanu marda au kharsan au summan, walaupun mereka sakit, mereka enggak ada rencana pindah. Keadaan mereka mau bisu, buta, itu semua mereka enggak ada rencana untuk pindah dari tempat itu. Datang musibah pun, banjir, tetap mereka kembalinya ke situ. Itu disebut mustautin. Walaupun asli kita enggak di sini. Nenek kita di Sigli, kita lahir di Sigli atau lahir di Bandar, kita tinggal di sini. Lalu ada orang mengatakan, misal, dari mana? Sigli. Oh, enggak masuk bilangan 40, enggak begitu. Kalau sudah tinggal di sini, menetap di sini, enggak ada rencana pindah, itu sudah mustautin. Nah, mustautin ini yang harus bilangannya 40, mukallaf, bukan anak-anak, harus balik berakal. Ada orang gila 40 orang enggak sah Jumaat. Orang gila hadir 40 orang untuk pergi Jumaat enggak sah. Juga harus laki-laki merdeka. Nah, kalau lebih daripada 40, yajuzu kaunul imam musafir in zadal adad minal arba'in. Nah, ini kalau sudah mustautinnya 40, imam diundang dari mana saja walaupun musafir tidak mengapa. Ini penduduk saja sudah 40 orang. Khatib diundang dari luar, bukan penduduk sini. Imam diundang dari luar, bukan penduduk sini, sah Jumaat. Syaratnya mustautin sudah 40. Tapi kalau mustautinnya 39 orang, imam dari luar, enggak sah Jumaat. Wala tan'aqidul jum'ah bi aqalli min 40. Tidak sah Jumaat kalau kurang dari 40. Nah, kenapa begini? Sekali lagi, semua dalil. Jadi yang selama ini bertanya mana dalil? Semua ada dalil. Namun berbeda-beda mengambil dalil yang mana yang mau dijadikan sebagai amalan. Yang mengatakan 40 berdasarkan dalil dari amalan salat Jumaat pertama di Madinah yang didirikan dan dilakukan oleh As'ad bin Zararah. Kanu 40 rajulan. Ketika mereka melakukan salat itu, jumlah mereka adalah 40 orang. Jumaat pertama, jumlah yang dilakukan di Madinah pertama adalah 40 orang. Nah, ada hadis lain. Ada hadis lain, Pak. Ini di halaman yang lain ini. Lihat. Yang Nabi pernah mengatakan, dirikanlah Jumaat dan tidak sah kecuali dengan 40 orang. Ada hadis lain banyak hanya disebut dah ini. Nah, jadi ini juga ada riwayat dari Baihaqi dan Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW jama'a bil Madinah wa kanu 40 rajulan. Ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, Nabi mendirikan Jumaat di sana juga dengan mengumpulkan 40 orang. Jadi ini dasar kenapa
ada bilangan 40 orang. Nah, falau infadda al-arba'un aw ba'dahum fil khutbah lam tasih al-jum'ah lianna sima' al-arba'in jami' arkan khutbah matlub. Kalau dari 40 orang pas-pasan, tiba-tiba ada yang tertidur di waktu rukun khutbah dibacakan, ketika khutbah ada yang tertidur, rukun khutbah enggak dengar, lam tasih al-jum'ah, tidak sah Jumatnya. Lianna sima' al-arba'in jami' arkanil khutbah matlub, karena mendengarkan rukun khutbah itu wajib dari 40 orang yang mustautin. Makanya kan kadang-kadang kalau 40 orang pas-pasan itu kadang-kadang khatib mengatakan yang tidur tolong bangun, kita akan bacakan rukun al-khutbah. Itu berdasarkan pandangan ini, dia harus dibangunkan untuk mendengarkan rukun khutbah, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban mengucapkan kalimat itu. Jadi enggak ada kewajiban, misal ini sudah habis khutbah selesai, lalu tidak ada kewajiban khatib mengatakan sekarang kita akan masuk ke rukun 2 al-khutbah, itu enggak ada kewajiban itu mengatakan, bisa langsung saja masuk. Cuma kadang-kadang sebagian khatib ingin membangunkan yang mustautin, yang tertidur, yang tertidur enggak dengarkan khutbah, tidak mendengarkan rukun-rukun al-khutbah. Fa inna qasu 'anil arba'in qabla itimamil jum'ah ista'nafu dhuhran. Kalau tidak cukup bilangan 40, maka mereka harus mengulang salat duhurnya. Walam yatimmuha jum'ah, tidak bisa sempurna Jumatnya kalau tidak cukup bilangan 40. Nah ini makanya bagi kampung-kampung terpencil enggak cukup 40, mereka melakukan salat duhur. Salah satu pertimbangannya karena enggak cukup syarat sah Jumat. Nanti ke depan akan dibahas tentang masalah ini lebih detail. Jadi intinya apa? Inilah yang perlu kita ketahui, dasar-dasar kenapa Jumat itu kita mendengar ada bilangan-bilangan yang wajib hadir. Nah makanya kita Pak, kalau tinggal di kampung yang kecil, ketika kita tahu jamaah enggak cukup di kampung kita, itu enggak boleh pergi ke Jumat yang lain, enggak boleh pergi ke masjid lain. Kalau tinggal di kampung-kampung yang terpencil, sudah diatur mapak kecilnya wajib Jumat 40 orang kakak wajib di masjid ini. Maka kalau kita tahu tanpa kehadiran kita enggak sah Jumat, maka kita enggak boleh menuju ke masjid yang lain. Berbeda kalau kita tinggal di area kampung yang besar, enggak ada kita pun, ramai sekali orang Jumat di situ. Penduduk kampung sudah 200 kakak, 300 kakak. Walaupun ada sekitar 50 kakak enggak pernah pergi Jumat. Tapi asal ada 40, kita ke masjid manapun silakan. Jadi begitu hukum tentang syarat ketiga, yaitu harus berjamaah dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Kita insya-Allah sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.